Lanjut ini di pertanyaan yang pertama. Ya, ini ada pertanyaan. Jadi saya sudah janji ya di form ya, admin saya menyampaikan semua pertanyaan itu akan dirahasiakan ya, penanyanya siapa. Jadi saya menyebutnya adalah pertanyaan dari Bapak Gersik ya. Tidak saya sampaikan siapa orangnya ya. Jadi Bapak di Gersik ini itu tanya, dia posisinya ada di Ultra ya, ada di Ultra Start dan omsetnya kurang dari 10 juta per bulan, walaupun saya nggak percaya ya. Saya nggak percaya omsetnya di sini ya, tapi tidak apa-apa karena ngakunya di sini, jadi saya okekan dulu ya, karena saya juga kenal orangnya. Ini ada masuk di perdagangan dan dia toko listrik. Pertanyaannya adalah, saya ingin serius dalam mengembangkan toko listrik dan elektronik. Ya, bagaimana saya bisa mengembangkan usaha toko listrik begitu ya. Jadi kalau melihat dari angka ini ya, artinya omsetnya masih belum besar. Kemudian bisa jadi perputarannya barang juga masih belum besar dan modal bisa jadi juga masih terbatas ya. Dan biasanya kalau di level ultra ini sistemnya masih belum terbentuk ya. Jadi untuk Bapak di Gresik ini ya, toko listrik itu bisa jadi menjadi bisnis yang sangat stabil ya sebenarnya, dan panjang umur ya kalau kita membangun dengan benar ya. Qadarullah memang usaha saya Listrik Asia ini adalah distribusi lampu, kabel, alat listrik ke toko-toko listrik memang gitu. Nah, level utama yang sering saya temui di toko-toko listrik yang posisinya masih di level ultra itu biasanya ada jebakan banyak barang yang dia ambil ya, jadi dia belum fokus. Saya dulu bikin usaha listrik ini awal-awal saya hanya punya satu merek saja, waktu itu Philips. Kemudian merek yang kedua adalah Broco. Jadi kebanyakan yang masih terjebak di level ini dan nggak bisa naik itu biasanya dia terlalu fokus sama banyak barang ya, barangnya terlalu banyak ya. Kemudian bisa jadi marginnya kecil karena ikut harga pasar begitu, dan kemudian tidak punya pelanggan tetap yang terjadi di toko listrik. Jadi tidak ada pelanggan yang disebutnya itu yang fanatik ya gitu. Jadi tidak ada pelanggan tetap, kemudian hanya menunggu pembeli datang. Nah, ini masalahnya kalau kita punya toko listrik, biasanya 4 hal ini yang kita itu masih belum selesai ya. Barangnya terlalu banyak, kita nggak fokus di salah satu barang dulu, marginnya terlalu kecil, kemudian hanya menunggu orang datang ya, kemudian tidak punya pelanggan tetap. Nah, ini masalah terbesar yang ada di toko listrik dan omsetnya masih kecil, bisa jadi seperti itu ya. Dan di sini itu saya ada beberapa solusi ya ke teman-teman. Yang pertama adalah tentukan target market dulu ya teman-teman di sini ya. Tentukan target market dulu di sini. Jadi toko listrik itu bisa jadi ada 3 tipe market yang harus teman-teman jalankan ya kalau teman-teman punya usaha toko listrik ya. Jadi jangan sampai teman-teman ini melihat dan kebanyakan memang salah ya. Semua orang adalah target market saya begitu, padahal tidak ya. Jadi seharusnya teman-teman di level ini, terutama toko listrik itu ada 3 tipe market yang harus diserang ya. Kalau bahasa saya diserang. Yang pertama adalah konsumen rumah tangga ya. Kita fokus ke situ dulu. Kemudian yang kedua adalah tukang listrik ya, ini atau instalatir ya, itu kita harus fokus di situ dulu teman-teman ya. Kemudian selanjutnya adalah di kontraktor project di tempatnya Bapak Gersik ini ada ya. Tapi kalau kita eksekusi banyak hal dan target marketnya tidak jelas, itu kita akan kebingungan dan pertumbuhannya menjadi lambat ya. Jadi caranya adalah bagaimana jenengan ini punya list ya, punya list atau daftar
kontraktor atau daftar instalatir di sekitarnya jenengan dan memastikan mereka itu belinya di tempatnya jenengan begitu ya. Bukan di toko listrik lain tapi di tempatnya jenengan. Dan ini versinya bisa jadi versi lokal dulu per kecamatan enggak apa-apa. Kenapa? Karena saya sampaikan itu PR-nya Ultra ini adalah omset. Ya, dan kalau bisa omsetnya itu menjadi stabil. Dan kestabilan omset itu bisa banyak terjadi di setengah B2B ya. Setengah B2B itu ya kontraktor, di instalatir, mereka itu kan repeat ya. Walaupun dia itu perorangan, tapi dia itu repeat per bulannya dan itu yang perlu kita eksekusi ya. Jadi kalau masih di level ultra, PR-nya adalah ngomset dan kalau bisa ngomset itu bisa stabil dan ada repeat ordernya. Bagaimana caranya repeat order? Ya repeat ordernya itu ya melalui siapa-siapa yang bisa dipastikan beli lagi bulan depannya dan belinya agak banyak. Bisa jadi tukang listrik sama kontraktor kecil ya gitu. Jadi saran saya jenengan Bapak di Gresik ini itu fokusnya sama di teknisi atau tukang listrik itu tadi sama kontraktor di sekitarnya karena mereka bisa repeat order, mereka bisa beli rutin, kemudian mereka tidak terlalu sensitif harga. Yang penting ketika mereka butuh kita itu punya stok yang aman gitu ya. Kemudian apa yang perlu diperhatikan di toko listrik itu ada yang namanya membangun pelanggan tetap ya, tapi bukan pembeli eceran ya. Jadi setelah ini ada 3 bulan target ya buat jenengan Bapak di Gresik, mulai bulan Maret, April sama Mei ya. Kalau bisa jenengan nah ini tugas yang bisa langsung dikerjakan ya. Saya terbiasa kalau coaching itu memang memberikan tugas yang langsung bisa dikerjakan, bukan tugas yang masih jauh ya. Yang terdekat adalah coba datangi proyek perumahan. Seluas apa ya? Sebisa jenengan ya. Kalau bisa satu kecamatan ya monggo, tapi kalau bisa satu kota Gresik ya monggo. Datangi semua proyek perumahan di situ, siapa yang ngerjakan, kemudian kenalan sama tukangnya, kemudian bisa juga ditawarkan sistem titip bayar mingguan monggo ya. Yang penting menjaga amanah di situ benar-benar divalidasi. Kemudian bisa jadi memberikan harga khusus member ya. Nah, kalau jenengan ini keliling perumahan, rasanya kalau Gresik kan banyak perumahan ya. Bisa ketemu 10 perumahan aja kita bisa menemukan 10 kontraktor yang berbeda. Ya. Kelilingnya di situ dulu, kemudian nanti dapat pembeli yang dipastikan bisa repeat. Karena mereka juga pasti selain membangun perumahan pertama dan berhasil selesai, bisa jadi dia juga pasti membangun perumahan yang kedua. Dan dia ketika terbiasa kita servis, dia akan kembali ke tempatnya kita gitu ya. Itu saran saya. Kemudian ada juga saran lagi, fokus pada yang namanya fast moving item ya. Jadi jangan nyetok semua jenis barang ya Bapak yang ada di Gresik. Jadi fokus dulu aja sama kebutuhan terbanyak yang mereka inginkan ya, yang mereka butuhkan. Kalau saya bilang apa yang terbiasa menjadi omset terbesar di toko listrik itu adalah kabel ya. Kemudian yang kedua adalah lampu ya. Kemudian ada yang namanya saklar dan stop kontak. Ini terbiasa dibutuhkan oleh mereka, kontraktor sama instalatir ya. Jangan bayangkan kalau rumah baru mereka butuh apa, sudah itu aja titiknya ya. Bisa jadi mereka butuh MCB ya, kemudian bisa jadi mereka butuh fitting sama saklar, sudah itu aja. Karena kebanyakan kalau kita buka usaha toko listrik bingung nih, sebelah ini kok kelihatannya rame ya, ternyata jualan kipas, kita ikut-ikutan jualan kipas, boleh apa enggak? Ya enggak apa-apa, kalau memang ada modal yang pas di situ enggak apa-apa. Karena kita harus gini ya teman-teman ya, walaupun usahanya ultra, kita pun juga harus belajar dengan yang namanya positioning ya. Bagaimana kita menciptakan positioning di setiap kontraktor, di setiap instalatir, bahwa kita itu penyedia, supplier penyedia alat listrik untuk rumah-rumah yang baru misalnya seperti itu. Jadi kalau kita menyediakan kipas itu sebenarnya nggak menjadi kewajiban teman-teman. Justru kita itu harus melihat
kontraktor itu ketika bikin rumah baru, mereka itu butuhnya apa saja, sudah itu aja yang kita siapkan gitu ya. Jadi biar kita lebih fokus, omsetnya ada, omsetnya stabil, repeatnya ada, kemudian kita bisa naik level di selanjutnya ya. Karena barang-barang yang saya sebutkan tadi itu juga perputarannya cepat dan kita bisa kita bisa menghindari uang kita berhenti di barang-barang slow moving, nah begitu ya. Kemudian lanjut di level ultra ini di toko listrik ya, itu sebenarnya perputaran lebih penting daripada margin besar ya. Di level ultra ini jangan cari untung besar dulu per item ya, tapi bagaimana caranya perputarannya cepat ya, kemudian kita bisa dipercaya oleh customer kita, kontraktor dan instalatir. Dipercayanya apa? Oh, kalau saya butuh apa-apa ke situ ya, karena harganya kompetitif, tidak terlalu mahal ya, dan tidak mengecewakan. Kalau saya butuh apa-apa pasti ada. Nah, kalau saya butuh apa-apa pasti ada, itu kan butuh kestabilan keuangan ya Pak ya. Dan oleh karena itu sebaiknya fokus di item-item yang dibutuhkan oleh instalatir sama kontraktor dan itemnya selalu ready. Nah, yang terakhir, bangun relasi sama supplier ya. Suppliernya ini kalau bisa, kalau ada barang itu, kalau ada kebutuhan itu cepat suplainya ya. Kemudian harganya juga bagus agar bisa punya margin yang bagus ya. Kemudian bisa diajak kerjasama dengan baik dan aksesnya mudah ya. Dan saya di sini juga nggak mungkin ya nyuruh jenengan kulak di Listrik Asia, tapi kalau mau kulak di Listrik Asia juga boleh ya gitu. Ya itu yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan ini ya. Mudah-mudahan Bapak yang di Gresik ini join di Zoom ini. Kalau nggak join Zoom, insya Allah nanti ini tadi saya rekam dan akan saya masukkan YouTube, akan saya sampaikan ke beliaunya, karena yang memberikan pertanyaan ini juga ngisi form dan ada nomor WA-nya. Nanti saya akan kasihkan link YouTube-nya begitu. Ya, mudah-mudahan ini membantu dan semoga ketika eksekusi itu diberi kemudahan ya.